anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan Kini ku jadi saudara. Boleh sekali lagi saya dengar suaranya shalom. Shalom. Haleluya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang ada di sini. Kami bersatu hati, kami menaikkan pujian kami menaikkan sembah kami. Sebab kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik ini, setiap kami siap untuk memuji Engkau, membesarkan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di
setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat kenyataanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Detik ini ku melihat kenyataanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Penyertaanmu sempurna, sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Dan sama-sama bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Katakan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami di sini. Dan kami percaya kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya kita diberkati sama-sama, teriakan amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya. Kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kita. Mari nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan iman percaya kami Tuhan, kami nyatakan kami diberkati oleh hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kesembuhan. Haleluya. Mari jemaat GPI di Simul nyatakan. Come on. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Sebelum duduk, boleh tos kiri dan kanan yang katakan, kita diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita saksikan Weekly News. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GPI Desimol dan Geraha Mas, senang dapat menyapa Bapak Ibu kembali dalam minggu ini. Kami juga menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru datang beribadah di gereja kita. Sebelum melanjutkan ibadah, mari kita saksikan bersama kegiatan gereja kita dalam sepekan.
Puji Tuhan, camp PMK berjalan dengan baik pada Sabtu tanggal 5 April lalu. Sebanyak 32 orang peserta dengan antusias mengikuti camp tersebut. Dan 15 orang memberi diri untuk dibaptis. Kita doakan seluruh peserta mengalami perjumpaan dan dipulihkan Tuhan melalui camp ini. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada Jumat tanggal 18 April 2025. Ibadah hanya diadakan satu kali pukul 10 pagi di Desimol dan Geraha Mas. Jangan lupa ibadah hanya satu kali di masing-masing area. Mari bawa teman dan saudara beribadah memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan. Bimbingan pranikah akan segera dimulai. Bagi pasangan yang sedang membangun hubungan, mari bergabung di kelas BPN. Anda akan diperlengkapi bagaimana membangun hubungan pria dan wanita agar siap memasuki hubungan pernikahan. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi call center gereja. Halo anak-anak Faith Kids, ada acara spesial nih di momen Paskah. Minggu, tanggal 27 April, jam 8.30 pagi. Bertempat di Denos Gate, Bengkong. Adik-adik diharapkan sudah sampai di Denos Gate pukul 8.30. Dan jangan lupa sarapan dulu ya. Untuk yang masih batita atau memiliki kebutuhan khusus, wajib ditemani oleh pendamping. Diinformasikan pada hari tersebut tidak ada ibadah Kids baik di Desimol maupun Geraha Mas. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Halo Opa Oma, Ama, Akong, Opung. Sabtu ini tanggal 19 April kita akan kembali berkumpul di dalam komunitas Opa Oma. Mari jemaat senior bergabung untuk berbagi kasih dalam komunitas Opa Oma. Komsel merupakan komunitas atau keluarga di dalam Tuhan, di mana kita dapat bergaul, didoakan, serta bertumbuh bersama. Mari bergabung di dalam Komsel untuk dapat digembalakan dan dimuridkan. Akan diadakan doa bersama pembangunan gereja pada Sabtu, tanggal 19 April pukul 7.30 pagi, bertempat di lokasi tanah gereja. Mari Bapak Ibu hadir berdoa bagi pembangunan rumah Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur bagi dana pembangunan. Dan mari kita sukseskan pembangunan rumah Tuhan melalui persembahan rekening BCA di nomor 833-5677-222 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Kris telah tersedia. Silakan scan serta amplop persembahan dapat diperoleh di kotak persembahan. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer ke rekening BCA di nomor 8335-164-8888 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Scan kris untuk memberikan persembahan secara online. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja.
Untuk informasi seputar pelayanan gereja, silakan hubungi call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Kiranya kasih tanpa syarat dari Tuhan dapat memampukan kita untuk selalu hidup dalam perdamaian. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sedikit kesaksian dari saya. Bahwa tepatnya tanggal 5 April yang lalu, komunitas kami sedang berjalan-jalan untuk holiday. Dan pada saat itu kaki saya turun tangga dan kaki saya terkilir. Jadi pada saat itu satu hal yang saya ingat, begitu saya jatuh, begitu saya berdiri dan susah dipandu oleh anak saya cuma ingat gini, Tuhan saya mau pelayanan. Itu saja yang saya ingat, dan saya ingat akan lagu-lagu yang kita biasa bawakan di gereja kita. Bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, Dia sanggup memulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sama-sama kita naikkan pujian ini, kita berikan pada Tuhan, kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Kami kagum akan cara-Mu Tuhan mengasihi kami. Kami kagum akan segala jalan-jalan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari nyanyi dengan ini. Naikkan pujian bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu.
terus percaya biar jalan-jalan kami Engkau yang tetapkan. Biar kami terus percayakan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan jalan-jalan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, amin, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami percaya dan mengucap syukur Tuhan, kami bisa Tuhan naikkan pujian penyembahan. Di dalam penyembahan ini Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan Kau akan memberkati lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Supaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Amin. Untuk Tuhan kami terus Tuhan lewat firman-Mu kami akan terus dituntun Tuhan Yes. dalam kehidupan kami. Kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami Tuhan akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga Tuhan. Yaitu sukacita, yaitu di mana Tuhan iman kami Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran ini kami akan semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Terpujilah nama-Mu dan kami mengucap syukur saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, berkati setiap kami. Atas nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa, yang siap mendengarkan kebenaran firman mari kita katakan amin. Mari kami berikan tos kepada 5 orang, katakan Anda dahsyat, Anda luar biasa ya. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Wah, puji Tuhan. Hari ini sangat padat ya. Saya percaya kita datang ke tempat ini untuk mendengarkan sebuah kebenaran agar kebenaran ini dapat menuntun hidup kita. Amin. Nah, kebenaran yang akan saya sampaikan adalah tentang hidup berkemenangan atas prasangka buruk. Ini di mana firman akan mengajarkan kita supaya kita berkemenangan di dalam prasangka buruk. Prasangka buruk ini sering terjadi ya. Nah, di dalam firman Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, pencuri itu banyak. Ya, bisa dikategorikan banyak hal. Nah, hari ini saya hanya ambil tentang prasangka buruk. Jadi pencuri itu saat ini saya artikan dia adalah di mana sebagai
prasangka buruk ya, prasangka buruk. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, antara pencuri dan aku ini bicara tentang Tuhan Yesus. Antara pencuri dan Tuhan Yesus, kita pilih mana? Halo, coba dari barisan ini saya mau tanya, antara pencuri dan Yesus, pilih yang mana? Yesus, benar. Coba yang sebelah sini, Yesus atau pencuri? Yesus. Ya pastilah ya, anak kecil aja tahu itu kita pilih Yesus, betul? Orang baru ngomong, baru belajar ngomong, Yesus, Yesus, panggil Yesus. Benar gak? Ya, enggak kan anak kecil kita aja, pencuri. Enggak kan, kita ngajarin anak kita enggak seperti itu. Yesus pasti kan, gampang kita memilih, betul enggak? Nah ketika ada gejolak datang, masalah datang dalam kehidupan, apakah kita masih pilih Yesus? Ya, angkat tangan. Jadi sedikit. Tadi banyak bilang Yesus, tapi ini jadi sedikit. Ada yang ragu-ragu, benar gak ya, benar gak ya, dia cek dulu benar gak ya kemarin ada masalah Yesus atau pencuri ini. Yesus atau pencuri, ya kan? Ada yang gak angkat tangan, ya benar gak ya, benar. Nah ini sering terjadi. Banyak orang pilih Yesus, tapi kenyataannya ketika menghadapi masalah mereka belum tentu pilih Yesus. Mereka kadang-kadang pilih pencuri, betul nggak? Kadang-kadang mereka ambil sebuah keputusan, izinkan pencuri masuk dalam kehidupan kita. Ini sering terjadi. Nah kita lihat baik-baik, pencuri prasangka buruk ya, datang hanya, coba kata hanya. Kasih tahu kiri kanan, hanya. Tahu nggak kata hanya? Kata hanya ini memiliki sebuah makna yang sangat istimewa. Hanya artinya spesial. Ya, biasa ya kan kalau kita lihat ada laki-laki hidung belang, tahu hidung belang? Karena kan kalau saya bandingkan bilang buaya darat kan nggak enak, manusia kok dibandingkan dengan buaya ya kan? Karena saya juga laki-laki. Ya kan? Betul nggak? Nah kalau biasanya kan gitu. Cintaku hanya untukmu. Betul kan? Hanya artinya dia satu-satunya. Betul nggak? Begitu nikah hanyanya hilang untuk yang lain. Benar kan? Sering kan terjadi kan? Ini ada yang bilang, Pak, dia bilang cintanya hanya untuk aku. Begitu menikah, hanyanya kemana-mana. Ya, itulah Pak. Coba lihat kiri kanan. Laki-lakimu yang ada di kiri kanan ya. Hidungnya masih coklat atau sudah belang? Ketahuan ya, kalau yang sudah nggak coklat bahaya ya. Nah, hanya, pencuri datang hanya, prasangka buruk, kuasa gelap datang hanya, mencuri, betul? Membunuh dan membinasakan, itu. Jadi dia hanya ada 3, spesialisnya 3. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pernah rumah kita kemalingan, angkat tangan, pernah? 1, 2, 3, 4. Waduh, ya nggak apa-apa. Ya Tuhan akan gantikan yang dimaling. Oke? Bukan malingnya diganti orang lain, bukan. Tapi apa yang dimaling akan digantikan Tuhan. Amin? Ya, baru kali ini kalian ngaku ya. Dari Geraha Mas sampai di sini nggak ada. Nggak pernah kemalingan, cuma 4 orang. Oke, nanti kita doa supaya Roh Kudus perketat. Ya, nah ketika pencuri itu datang, dia hanya mencuri emas. Hanya. Dia datang mencuri emas. Lalu dia cari emas, semua nggak ada, nggak ketemu. Dia ketemu uang kertas banyak. Nah akhirnya dia nggak ambil. Dia keluar. Kawannya bilang, kok kamu nggak ambil? Ya saya hanya curi emas. Nampak uang nggak? Ada. Kok nggak ambil? Hanya emas. Ya. Jadi uang? Enggak. Kenapa? Hanya emas. Ya, betul kan? Hanya. Berarti ada sesuatu. Betul ya? Jangan pencuri yang cap sapu. Di sini pencuri ada pencuri cap sapu? Ada enggak? Dia sapu semua ya. Sapu pun diambil, sandal jepit pun diambil, gantungan baju hanger juga diambil ya. Sendok garpu tuh dicuri juga semua. Berarti cap sapu, semua disapu. Yang penting ada yang di rumah disapu semua. Ya, berarti itu enggak spesialis. Kalau yang ada spesialisnya hanya. Ya, berarti kuasa gelap lewat pencuri, lewat prasangka buruk, mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Betul kan? Nah, kita lihat apa yang dicuri pertama. Oke.
Ya. Kita lihat yang pertama, 1. Prasangka buruk itu mencuri apa? Sukacita. Dan ketika sukacita dicuri, maka akan muncul yang namanya ketakutan, kekhawatiran dan kebencian. Ini akan terjadi. Ya. Awalnya dia datang mencuri, spesialisnya mencuri apa? Sukacita. Sebelum kita, ya nenek moyang kita Adam dan Hawa, betul nggak? Dulu mereka bahagia nggak? Sukacita nggak? Bahagia banget Adam dan Hawa diciptakan, semua yang ada di taman ini milik mereka. Betul? Mereka ambil, petik, tinggal ambil, tinggal makan, tak perlu bayar. Betul nggak? Dulu di Taman Eden mereka tinggal ambil pingin mau sangking, ambil mau sangking. Ya, durian kampung tinggal ambil durian kampung. D15, ambil D15. Ya, tinggal ambil potong, nggak main kiloan. Tinggal ambil, sukacita kan? Dia dulu nggak piara kucing, nggak piara anjing. Yang piaraannya apa? Harimau, singa, gajah, betul kan? Dulu kan berteman, betul nggak? Nah semenjak jatuh dalam dosa, sukacitanya diambil, dicuri, betul kan? Dia kan dicuri kan? Prasangka buruknya apa? Dia ambil buah itu, dia nyangka buah itu adalah buah kehidupan yang membuat dia semua tahu gitu loh. Dia ambil, dia makan, dia jatuh dalam dosa. Kalau enggak hari ini kasih tau kiri kanan, semua buah itu milik kamu loh. Enggak perlu kita tawar menawar. Kemarin saya beli pepaya, tawarnya setengah mati. Saya bilang, pepaya berapa sekilo? 13.000. Mahal kali. Iya, ini yang Barelang. Loh, yang lebih murah yang dari Medan. Berapa? 10.000. Kok yang dari impor lebih mahal? Dari Medan. Ongkir segala macam. Oh iya, yang Barelang enak, manis sedikit lagi. Jadi kau mau beli nggak? Banyak tanya dia bilang. Oh mahal kali, saya bilang turunlah ya, dulu saya beli 8.000. Oh kau hidup aja zaman dulu katanya. Jahat pula bapak penjualan ini. Ya, kau hidup aja zaman dulu katanya, hidup aja zaman dulu. Ini 13.000, mau ambil? Tidak mau. Saya nego lagi, mahal kali, murah lah ya. Terlalu mahal. Kau mau beli apa enggak? Sampai marah-marah dia ya. Nah. Singkat cerita karena kebanyakan nego, rusak pula pepaya itu. Karena kelamaan nego, nggak jadi belilah aku. Ya. Nah, dulu kita tinggal ambil. Apa yang kita miliki sudah diambil sama kuasa gelap. Betul nggak? Sukacita kita hilang. Ada di sini kehilangan sukacita? Waktu pacaran gandengan tangan, waktu menikah, kelingking pun nggak digandeng. Jangankan tangan, kelingking aja nggak kelihatan. Ya, nah sukacita kita hilang, betul nggak? Yang akhirnya kekhawatiran, kebencian terjadi. Nah 1 Timotius 5 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan kepadamu, dengan sungguh kepadamu. Nah ini, camkanlah petunjuk ini tanpa apa? Prasangka, oke? Dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian diri. Artinya adalah kita jangan berprasangka terhadap seseorang, jangan cepat mengambil kesimpulan. Ini terutama bagi para pemimpin, ya. Ya, sama kita orang awam bukan pemimpin pun oke. Kenapa? Karena dia berkata petunjuk ini tanpa prasangka, camkanlah, hati-hati, dengarkanlah, ya. Artinya kita jangan cepat mengambil sebuah kesimpulan sebelum itu terjadi. Kan kita sering sekali mengambil kesimpulan, betul nggak? Sehingga kesimpulan yang kita ambil bukannya happy tapi membuat kita ketakutan. Saya mau cerita begini, ini ada kisah nyata diri saya, ya. Kalau saya cerita sebenarnya malu sih karena status saya pendeta, jujur. Tapi apa boleh buat, saya harus bagikan karena ini kisah nyata. 2 minggu lalu saya diundang ke Melaka untuk mengajar di sebuah camp. Ya, karena pembicaranya cuma saya jadi memang letih lah. Karena hari Minggu sampai udah sore, Sabtu sore, Minggu khotbah, siang harus 2 jam ke lokasi, ke camp, khotbah. Tidurnya jam 12, jam 1, besok pagi bangun jam 7, ya mulai khotbah,
mulai ke camp jam 7 lagi, selesai jam 1 malam. Jadi betul-betul capek. Nah, saya tahu, saya 2-3 angkatan saya tolak. Karena saya tahu pasti capek. Kenapa? Karena berdekatan dengan lebaran. Campnya di lebaran hari pertama. Berangkatnya tuh 2 hari sebelumnya pasti rame. Ternyata benar, di kapal ketemu jemaat, kami ngobrol-ngobrol, pas naik ke imigrasi, saya harus antri 2 jam. Cuman imigrasi cap paspor saya, ya 2 jam. Nunggu di sana. Sebenarnya bukan itu. Yang saya mau cerita adalah waktu 1 minggu sebelum berangkat saya dilanda ketakutan. Ya, dilanda ketakutan. Kenapa dilanda ketakutan? Karena pastornya bilang, pastor, karena anak saya tuh nggak mau ikut camp. Ya, jadi saya minta dia yang jemput pastor. Kalau dia jemput pastor, dia pasti mau. Antar dari Johor naik mobil ke Melaka dia pasti mau. Karena anak ini dari kecil sampai sekarang udah dewasa. Karena saya layani dari tahun 2013 keluarga pastor ini ya. Berarti sekitar 12 tahun. Dulu dia belasan tahun. Sekarang udah 20-an. Nah, oke. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia jemput lah. Nah, dia jemput, saya tahu mobilnya. Mobilnya mobil sedan kecil. Nah, karena mobil sedan inilah membuat saya takut. Jujur ya. Jujur. Nah, awalnya saya pikir, waktu doa, waktu renungkan, semakin gak happy ya setelah doa, setelah besok beraktivitas, saya setiap hari ya, saya merasa ada yang mengganjal hati aku gitu. Kenapa? Saya pikir ada suara-suara seperti naik mobil sedan, waduh kalau dia wanita lagi, kalau dia ketiduran, kecelakaan, kalau bannya tiba-tiba meledak karena perjalanannya jauh 2,5 jam ya pakai mobil dia, tiba-tiba kecelakaan. Waduh, ada suara yang bilang 80% kalau kecelakaan kamu goodbye. Tahu goodbye? Saya ke rumah Bapak 80%. Tapi kalau biasa kamu naik bus, kamu bisa tidur-tiduran dan sampai walaupun lama, tapi kalau kecelakaan paling 30% kematian. Tapi kalau sedan, udahlah hampir 80-90% kamu goodbye ke surga. Itu yang membuat aku takut. Ya, akhirnya khawatir. Padahal saya ngajar jemaat, saya khotbah ya. Kita nggak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Betul nggak? Apalagi takut mati. Tapi saat itu saya takut mati. Betul kan? Saya alami, jujur saya alami. Saya bilang kan ada rumah di surga. Tapi saat itu saya dikuasai, saya nggak tahu. Ya, saya tetap baca firman, saya tetap berdoa. Saya mau menguasai diri sendiri. Ya udah akhirnya saya tetap. Ya, saya nggak pengaruh. Saya bilang, udah Tuhan, saya nggak akan naik bus, saya akan tetap naik sedan ini. Gak ada masalah. Saya akan tetap dan saya kuatkan iman saya walaupun terjadi ketakutan. Nah waktu sampai kami jalan ya, biasa saya tidur, saya istirahat di bus. Lumayan kan 2-3 jam. Nah saat itu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Mata saya melek terus, lihat jalan terus. Lalu saya dia ngobrol, walaupun dia ada teman dia wanita juga. Mereka biasa kalau ke jauh-jauh mereka berdua. Ya siapin kopi, makanan segala macam. Saya tetap melek mata saya. Ya, akhirnya saya ngobrol sama dia supaya dia nggak ngantuk kan. Nah saya tanya, tayemu udah isi itu belum? Sudah cek belum? Ada angin tak ada angin? Ya, tayemu bisa meledak atau tak meledak? Taye itu ban. Ya kalau bilang ban tuh dia nggak ngerti. Nah takut. Oke, pulangnya juga begitu. Lalu saya bilang, Tuhan, pelayanan hari kali ini capek banget ya. Saya ngobrol lah sama Tuhan, ya ngobrol. Tuhan bilang, ini salah kamu. Loh, kenapa? Saya kan melayani Tuhan. Iya, saya kan suruh tidur di mobil. Tapi kamu gak mau tidur. Iya Tuhan, ngeri Tuhan. Saya harus tetap buka mata Tuhan. Kalau ada tiba-tiba ada apa-apa kan goodbye langsung ketemu Engkau Tuhan. Ya, dan saya sepanjang perjalanan 2 jam saya dekat sekali dengan Tuhan. Saya doa terus ya. Nah, itu salah kamu karena kamu nggak beriman sama aku. Betul kan? Tindakanku seolah-olah dekat dengan Tuhan tapi seolah-olah ketakutan nggak beriman. Nah, ini sering kali terjadi, betul nggak? Ya, mungkin bukan saya aja, mungkin orang lain, tapi di saat itu saya mengerti. Ternyata apa yang ditakutkan belum tentu terjadi. Amin. Yang kita takutkan kan kehilangan sukacita, betul nggak?
sukacita kita hilang di saat-saat itu. Nah waktu hilang kita akan muncul namanya ketakutan. Kekhawatiran udah menguasai kita, lama-lama kita jadi masuk kepada kebencian. Kenapa? Karena kita nggak bisa keluar daripada apa yang kita inginkan. Macam mana kita bisa keluar dari kemenangan itu? Ya, desakan itu, tantangan itu, beban itu. Kalau kita sudah ketakutan, hilang sukacita, khawatir, benci, kita nggak akan bisa melangkah jauh. Karena beban kita terlalu berat Bapak Ibu. Oke, beban kita terlalu berat. Ya, oleh sebab itu kita harus menang atas prasangka buruk, yaitu datang kepada Tuhan. Jangan menyimpulkan sesuatu dulu. Saya udah menyimpulkan sesuatu. Kayaknya seolah-olah 80% pasti kecelakaan. Buktinya saya pulang ke tempat ini. Malahan katanya kata Tuhan takut tapi naik 2 kilo. Makan terus, betul enggak? Ya kan? Nah, apa yang kita takutin belum tentu itu yang terjadi. Ini prasangka buruk sering mencuri sukacita kita, betul kan? Padahal kita happy, tiba-tiba ada prasangka buruk. Ada teman yang datang chat saya, dulu juga dari kecil saya layani keluarga ini juga, sekarang udah besar, dia sudah pulang, dia chat. Dia punya prasangka buruk, tahu nggak apa? Dengan tidak sengaja dia melihat handphone suaminya. Ada nama wanita, dia langsung prasangka buruk. Ngeri kan? Nama di nomor WA banyak nama wanita, betul enggak? Lebih bagus langsung terang-terangan nama wanita. Lulu, Lala, Lili, betul kan? Bukan daripada dia ganti nama Toto, ya kan, betul enggak? Daripada ganti nama cowok lebih bahaya. Nah, artinya ada prasangka buruk. Sehingga dia tidak suka cita dan dia enggak bisa tidur. Dia dalam hidup dalam tekanan, ketakutan, kekhawatiran. Akhirnya dia benci sama suaminya. Nah waktu saya layani dia, ya akhirnya dia bisa mengerti. Ya bisa mengerti dan saya telepon suaminya walaupun suaminya belum percaya Tuhan. Saya telepon suaminya, saya ajak ngobrol sama suaminya. Saya minta sekarang bagaimana dia kehilangan sukacita dalam hubungan sama kamu, ketakutan, kekhawatiran. Ya pastor, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus memberikan dia kepercayaan. Kembalikan sukacitanya, jelaskan. Kalau dia enggak jelasin, kalau ini teman kamu suruh teman kamu telepon dia. Karena dia di luar kota, dia kerjanya. Ya, nah saya suruh jelasin. Dan akhirnya suaminya, puji Tuhan, suami mau ikuti saya. Dan akhirnya istrinya saat ini sudah bisa mulai mengampuni. Bukan, sebenarnya enggak perlu mengampuni karena ini prasangka memang enggak terjadi. Ya, akhirnya bisa terima. Nah kadang-kadang persoalan sering muncul, betul nggak? Iblis datang mau curi sukacita terlebih dahulu. Tanya kiri kanan, sukacitamu masih ada, tinggal berapa persen? Tinggal berapa persen? Ya, kasih tahu aja kalau itu suamimu tanya, tinggal 30 mau dicas lagi, suami bilang. Kalau itu istrimu bilang aku mau cas lagi istriku, ya. Kalau tinggal 30% dicas lagi. Oke? Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua, prasangka buruk membunuh apa? Hubungan sesama keluarga maupun kemampuan kita. Kejadian 32 ayat 7 sampai 8. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya bersama-sama dengan dia kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, pikir si Yakub ya. Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Jadi ayat ini kalau kita coba perhatikan baik-baik adalah bahwa Yakub takut ya. Takut ketemu Esau, ketemu abangnya. Dia bersangka, dia punya pikiran prasangka buruk. Jangan-jangan kalau ketemu dia nanti saya dibunuh. Betul? Nah ceritanya kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Awal cerita ini adalah Yakub ini selalu di rumah, Esau ini sering berburu di luar. Jadi suatu saat Esau pulang karena capek, dia melihat Yakub sedang memasak bubur kacang merah. Ya, dia lihatlah kacang merah itu satu-satu biji merah-merah. Dia lapar karena berburu seharian, akhirnya dia bilang, boleh nggak saya minta? Boleh, tapi kamu kasih hak kesulunganmu kasih ke saya. Dikasihlah ditukar. Makanya banyak pendeta bilang Esau tuh bodoh, Esau tuh nggak tahu nggak tahu ya. Nah memang Esau nggak tahu.
Esau terlalu banyak sering di luar, dia tidak tahu arti dari hak kesulungan itu berharga. Bagi dia, dia dapat tangkapan itu jauh lebih berharga. Ini hanya sebuah nama. Tapi di bangsa mereka saat itu, hak kesulungan paling berharga. Dan Yakub kenapa tahu? Kan Yakub kan kalau abang kan mau minta ya kasih aja, kenapa mesti tukar? Betul enggak? Mesti tukar, mesti membohongi abangnya. Yakub tahu hak kesulungan itu sangat penting bagi dia. Kenapa dia tahu? Karena dia dekat dengan ibunya. Ribka, ibunya Ribka selalu ngobrol sama dia. Hak kesulungan itu sangat bagus, sangat baik. Nah dia ngerti karena Esau tidak terlalu ngerti dan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Akhirnya ditukarlah. Makanya waktu Esau tahu dia marah. Esau pergi. Nah ini istilahnya reuni ya. Reuni, Koko mau ketemu, Dedek mau ketemu Koko, kira-kira begitu. Ya, Yakub mau ketemu Kokonya. Nah coba buka, karena dia takut, buka Kejadian 32 ayat 11 sambungannya. Langsung ke 11 saja. Kejadian 32 ayat 11. Nah kita lihat apa yang terjadi waktu dia mengalami prasangka buruk dan ketakutan. Kejadian 32 ayat 11, boleh dibantu? Oke. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Nah, Yakub berdoa. Dari tangan Esau sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Nah, di dalam ketakutan prasangka buruk masuk, yang pertama kita harus ikuti Yakub. Dia berdoa, Tuhan tolonglah aku. Tolong, tapi doanya masih tetap dalam kondisi ketakutan. Ini sering terjadi enggak dalam kehidupan kita? Di dalam tempat kita bekerja, di dalam komsel, di dalam keluarga. Aduh, Cece lebih disayangi sama mama, Dedek enggak, ya kan gitu. Betul? Nah di WhatsApp, WA, di grup kita tulis, halo selamat pagi, semuanya diam. Ya padahal ada 40 orang, semua diam. Lalu si Abeng, tahu Abeng? Abeng kenal nggak? Nggak ada di grup itu, salah satu anggota grup. Dia si Abeng tulis, halo selamat pagi. Yang lain langsung pagi, kasih jempol, good, Tuhan Yesus memberkati. Kemana, kapan kita makan? Abeng ketika Abeng muncul, semuanya peng. Kenapa peng? Karena namanya Abeng. Ya peng. Semua. Lalu yang tadi pertama kali dia kasih di grup, karena nggak ada yang respon, si Abeng langsung peng. Dia langsung prasangka buruk, sakit hati. Semua udah nggak mau berteman dengan saya. Saya tidak berharga di grup ini. Dia mikir sendiri tuh, dia karang sendiri. Dia perbesar masalahnya sendiri, yang akhirnya dia leave group. Udah leave group, nggak ada yang minta, kenapa? Nggak ada yang tanya lagi. Tambah pahit dia. Tambah pahit. Ada nggak seperti itu? Nggak ada kan? Di Gramas banyak loh kemarin aku temukan. Nggak di Simol, puji Tuhan nggak ada. Ya, untung nggak ada. Ya, kenapa? Karena kan nggak punya grup WhatsApp. Nah, sering kan prasangka buruk ini terjadi, itu bisa membunuh hubungan kita. Betul nggak? Dia mencuri sukacita lalu membunuh hubungan kita. Ini yang bahaya. Nah kita lihat Kejadian 33 ayat 4. Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Apa yang ditakutkannya tidak terjadi. Lalu didekapnya lah Yakub, dipeluk lehernya dipeluk. Saya kalau baca Alkitab saya sering peluk leher, macam mana peluk leher? Peluk badan, ya peluk leher dipiting berarti. Ya, karena aku kan mengimajinasi saat pertemuan itu, betul nggak? Dan diciumnya lah dia. Oh dipeluk, ditariklah lehernya maksudnya, lalu dicium. Ya kan, kalau cuma dipeluk kan nggak bisa kecium, betul nggak? Ya tarik kemari. Nah lalu bertangis-tangisanlah mereka, lalu mereka saling menangis. Kenapa? Karena rindu. Tapi Yakub punya pikiran yang tidak benar, betul kan? Jangan-jangan mau bunuh aku. Nah kadang-kadang kita berprasangka buruk. Seseorang tidak bicara dengan kita, seseorang mungkin lupa sapa kita, belum tentu dia merendahkan kita. Sering terjadi seperti ini di gereja? Sering.
Ada yang berhenti jadi aser. Gara-gara ada orang yang kepahitan dengan aser, dengan dia. Kenapa? Pak, saya nggak tahu Pak, tiba-tiba dia benci sama saya Pak. Ya kan? Saya lupa nyapa. Lupa nyapa. Ya. Atau saya nggak senyum. Dia marah sama aku Pak. Udahlah aku nggak layak jadi aser. Jadi dia yang rendah hati. Bukan rendah hati, dia yang sakit hati. Yang ini sakit, dia juga sakit. Kasih tahu kiri kanan. Gereja juga banyak yang sakit ya. Betul kan? Banyak yang sakit. Kenapa? Karena mereka punya prasangka buruk. Betul kan? Hati-hati, prasangka buruk menyerang siapapun dia. Mau kita setiap hari berdoa, mau kita setiap hari baca firman, dia tetap datang menyerang. Hanya saja kalau kita tetap berdoa, kita tetap baca firman, kita bisa kalahkan prasangka buruk itu. Amin. Apalagi yang gak berdoa, gak baca firman, itu gampang sekali terpengaruhi. Gampang sekali. Bentar-bentar aja udah. Saya gak datang, PKS gak pernah chat saya. Si ini baru terlambat, dia sudah chat. Ya kan? Sakit hati. Nah itu prasangka buruk. Hati-hati loh, itu akan membunuh hubungan sesama. Ya, keluarga. Koko, adik, ya papa, mama. Oke, kemampuan. Nah, saya mau bersaksi begini, puji Tuhan lah. Tahun ini saya berangkat, walaupun memang capek, udah saya keluhkan kepada Tuhan. Tapi kayaknya ya ditegur sama Tuhan. Nah, capek letih, tapi saya melihat sebuah hasil yang luar biasa karena saya ngajar camp itu adalah camp anak-anak kuliah. Mereka dari Sabah dan Sarawak mereka datang, ya kita ya doain. Nah, di satu sesi pertama saya memperhatikan tingkah laku mereka. Mereka bersosialisasi, mereka bergaul, cara mereka makan, cara mereka ngobrol, cara mereka bereaksi ketika saya khotbah, saya perhatikan beberapa anak. Nah, saya nampak satu anak yang sedikit agak berbeda, tapi dia orangnya happy, orangnya santai, happy terus. Nah, anak ini akhirnya di dalam satu grup saya tanya, kamu ada masalah ya? Saya langsung tanya, kamu ada masalah? Satu kelompok ada teman-temannya yang lain juga. Dia bilang, pastor salah melihat. Pastor tidak bisa menilai orang. Saya ini orang yang kuat. Dia memang sambil tunjukkan begini. Jadi seolah-olah dia menyatakan dengan tindakan dia bahwa saya salah memandang dia. Ya, jangan menghakimi dia lah kira-kira ini pastor saya ini orang kuat. Masih ada suara pula. Ya teman-temannya lihat semua. Lihat kelompok ini dan kelompok sebelah juga lihat. Nah oke, nggak apa-apa. Saya tanya yang lain terbuka. Sebagian terbuka. Ada yang papa mamanya cerai, ya dia di kecil dibesarkan atok. Jadi dengan perjalanannya saya bisa mengasumsikan, bukan mengasumsikan lah, tapi saya bisa menilai hatinya itu dia kesepian. Tapi anak ini bagus, dia mau cerita, yang akhirnya saya cek, ternyata dia selain benci sama papanya, dia ada sedikit tidak suka dengan wanita. Nah karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, karena dari kecil mereka sudah, katanya papanya ini ambil curang. Saya pikir ambil curang itu apa? Ambil curang. Ternyata selingkuh. Kalian aja, apalagi aku. ABCD kemarin, bukan O lagi. Nah, ya, saya pikir apa tuh ambil curang, ya, rupanya selingkuh. Akhirnya, ya memang agak sulit sih di situ, ya. Bahasanya agak bahaya, ya, agak sedikit berbeda lah. Nah, singkat cerita, dia suka seorang wanita, lalu dia bilang. Wanita ini bilang tunggu saya 2 tahun. Dia benar-benar tunggu loh. Dari umur 17 tahun tunggu sampai 19 tahun. Ternyata pas sampai 19 tahun wanita ini tolak dia. Tambah stres. Waduh, saya bilang kamu pasti benci wanita. Masa kok tahu? Tahu lah dari cerita kamu udah tahu, betul kan? Ya kan film-film kan kayak begitu. Ya, saya bilang lama-lama kamu nggak suka wanita, kamu lebih suka cowok. Iya.
Dia lebih suka bergaul dengan cowok, bukan wanita. Tapi belum tentu masih jatuh cinta sama cowok. Nah, ini analisa saya, benar apa salah saya nggak tahu, tapi saya tanya. Nah, kamu sekarang perlukan wanita, perlukan. Saya bilang nggak boleh bilang butuhkan, karena butuhkan konotasinya adalah hubungan intim. Ya, karena saya khotbah saya bilang kita butuh Tuhan. Wih, pastor nak hubungan intim sama Tuhan. Jadi apa? Perlu. Jadi saya harus jaga bahasanya. Perlu. Ya. Jadi kamu cari wanita itu, kamu pasti cari yang tipe ibu-ibu. Kok tahu? Yang saya mau ini dia lebih besar dari saya, pastor. Iyalah. Nah, lalu saya bilang, kalian bertiga cewek yang lebih besar, kalian mau nggak jadi kakaknya? Kalian bimbing dia. Biar dia bisa mendapatkan kasih dari seorang wanita. Kalian bentuk kakaknya. Karena mereka memang udah besar, yang ini masih kecil. Ya, asal nggak boleh jatuh hati. Tahu jatuh hati, hatinya jatuh ke tanah, ambil lagi taruh, jatuh lagi taruh, jatuh lagi. Nah, itu jatuh. Ya, betul kan? Nah, oke, singkat cerita yang kita balik lagi ke yang ini. Sesi kedua kita lagi kumpul lagi, saya tanya, kamu ada masalah? Saya tanya lagi kedua kali. Saya bukan Yesus tanya Petrus, bukan. Tapi saya yakin dia kayaknya ada. Saya tanya, kamu kayaknya ada masalah. Pastor, saya mau bilang berapa kali? Saya itu orang kuat. Kuat, dia kayaknya udah mulai marah nih. Mulai kuat. Oke, saya bilang, pastor enggak manusia, saya terbatas. Tapi Tuhan kuasa Tuhan tak terbatas. Nah, singkat cerita ada satu sesi, saya bilang saya nggak akan doain kalian doain sendiri. Tapi waktunya saya yang kendalikan. 10 menit, 15 menit ya sampai saya amin, kita amin. Nah, mereka doa, mereka punya hubungan dengan Tuhan sendiri, mereka bahasa roh, mereka berdoa dan sebagainya. Akhirnya banyak terjadi terobosan. Pas tiba itu di dalam kelompok itu lagi. Saya bilang sama dia, oke, sekarang kamu duluan yang ngomong. Saya minta yang kuat ini. Kamu dulu sharing apa yang kamu dapat. Dia diem. Coba kamu ngomong. Diem. Dia gak kayak gini lagi. Dia diem. Diam. Tiba-tiba dia pukul meja, nangis agak sedikit emosional. Aku gak ada masa depan, aku gak ada masa depan. Dia langsung menoleh, mukanya gak berani lihat kami. Kami kan keliling kan. Semua pada diam. Kawannya satu. Tadi bilang, aku kuat. Sekarang nangis-nangis. Bandel juga temannya ini kan. Ya. Nah, singkat cerita saya bilang, kamu mau cerita? Saya lupa ya, tahun September 2023 atau 2024, saya dengar September dia sudah tidak ada harapan hidup. Jadi hidupnya itu seperti zombie, hanya menjalankan rutinitas. Siap-siap matilah, siap-siap terserahlah ya. Dia ada kemampuan, dia bisa main musik, dia bisa nyanyi, tapi dia tolak semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Saya bilang, kamu mau cerita di teman-teman seperti mereka cerita? Tidak, saya tidak siap. Yaudah, kamu ketemu saya nanti di belakang. Oke, kalian duluan di sini, saya ketemu dia. Nah, jadi mereka sharing, saya ketemu di belakang, di meja makan. Tambah nangis, karena gak ada orang, tambah nangis, tambah kuat. Pastor Demlakat kaget, dia bilang, kau apain jemaat aku pastor? Ini jemaatmu, masa kau gak tahu? Karena dia baru juga ya. Nah, akhirnya dia cerita. Ternyata masalahnya dia dibully hidupnya. Beberapa tahun yang lalu sudah dibully, dia direndahkan, dia dihina, dia diejek. Bahkan dia sudah memutuskan tidak mau berhubungan dengan wanita. Dan dia merasa tidak ada harapan untuk hidup. Dan dia tidak berani tampil, kepercayaan dirinya habis semua. Jadi tak ada kehidupan lagi dalam kehidupan. Dia anggap semua orang, walaupun dia pindah ke belakang, semua orang menganggap dia rendah. Nah, prasangka buruk. Sehingga dia jauh daripada orang-orang. Tapi kenapa dia di depan orang bisa sok-sok happy? Karena dia mau menunjukkan dia adalah orang yang happy. Kalian jangan rendahkan aku. Dengan cara dia lebih aktif. Supaya dia minta perhatian orang. Nah, berarti ada kelainan. Akhirnya saya layani. Saya minta nomor HP-nya. Sampai hari ini saya ada chat dia. Ya, semoga dia bisa pulih. Balik ke kota dia sudah pulih. Nah, kasihan kan? Kenapa? Karena prasangka buruk. Membunuh kemampuan dia. Dia gak berani tampil lagi di depan umum. Dia adalah seorang pemusik. Dan dia sama sesama sudah hilang. Hati-hati.
Apakah kita seperti itu saat ini? Karena grup WA nggak ada yang balas, ya. Karena sesuatu, ada? Karena nggak pernah ditelepon, karena nggak pernah disapa, seperti itu. Atau mertua lebih sayang menantu yang kecil, menantu yang besar. Atau papa mama lebih sayang adik atau koko. Hati-hati, ya hati-hati. Ini sering terjadi. Amin, ya. Oleh sebab itu hilangkan prasangka buruk. Jangan biarkan pencuri masuk. Kalau pencuri masuk dalam hidup kita, dia leluasa, betul nggak? Apa yang dia mau ambil, apa yang mau dia kerjakan itu bebas. Makanya rumah itu kita kasih pagar semua kita kalau bisa gembok 8 biji. Atas, bawah, tengah, bawah ya. Depan 4, belakang 4. Kenapa? Supaya pencuri nggak masuk. Kita keluar pun susah. Saya bilang, Bu, ini gemboknya banyak betul, Bu. Ada loh rumahnya. Jemaat tuh gemboknya 6. Luar 3. Karena 1 tengah bawah. Di depan juga tengah 1 bawah ada 6. Kenapa, Bu? Ini untuk pencuri ya supaya nggak masuk. Bukan, supaya suami mau keluar susah dia. Biar lambat dia, jadi ketahuan. Kalau 1 kunci kan suami hilang. Kalau ini krik, untuk jaga suami. Itu lonceng bagi suami. Aduh kasihan kali suamimu. Mana suamimu di kamar? Kenapa nggak mau ketemu? Iya, dia malu. Ternyata gembok bukan untuk pencuri, untuk suami nggak keluar rumah. Bisa juga. Ya. Nah kita lihat yang ketiga. Oke, bisa juga seperti itu. Tapi tiba-tiba pulang dari tempat ini, pulang dari gereja, istri nggak ajak makan ke food court, tiba-tiba ke toko bangunan, berarti kita udah ngerti, dia mau beli gembok. Tapi Bapak Ibu jangan salahkan pendeta ya. Ini kan saya bersaksi. Nah yang ketiga, prasangka buruk membinasakan kerohanian tubuh kesehatan kita. Oke, 1 Samuel 6 ayat 6-8. Tetapi pada waktu mereka pulang, ini bicara tentang Daud dan Saul. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, yang mengalahkan Goliat maksudnya, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Ya, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Nah, waktu hatinya sebal, lalu apa? Dia berkata, coba perhatikan yang tanda merah, sebab pikirnya. Nah ini prasangka buruk lagi, sebab pikirnya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu menjatuh kepadanya. Dia prasangka buruk terhadap siapa? Daud. Ternyata prasangka buruk Saul tidak terjadi pada saat itu. Dia sudah menyimpan dulu. Hati-hati. Prasangka buruk ini tidak serta-merta terjadi dalam kehidupan kita. Dia cicilan, ya, cicilan. Pelan-pelan jadi besar. Oke, kasih tahu kiri kanan. Prasangka buruk itu bentuknya cicilan. Kasih tahu kiri kanan, dia nggak lunas. Ya, kalau lunas itu gampang. Ini cicilan bahaya. Kenapa? Kenapa Saul tiba-tiba mendengar mereka bernyanyi, Saul langsung sakit hati? Karena sebelum ini terjadi, Saul sudah mulai ditinggalkan Tuhan. Karena dia sombong. Waktu Samuel berbicara sama dia, waktu kamu dipilih, kamu rendah hati. Tetapi ketika kamu sudah dipilih dan kamu menang setiap peperangan, kamu menjadi angkuh. Ya, kamu tidak menyembah Tuhan, tapi kamu menyembah dirimu sendiri. Makanya roh Tuhan akan diambil daripada engkau, akan keluar daripadamu. Dan saat ini Tuhan sedang mencari penggantimu. Nah dia sudah mendengarkan perkataan itu dari Samuel. Dia sudah mulai masuk prasangka buruk. Siapa? Lalu dia tawarkan anakku Yonatan. Dan ditolak sama Samuel. Bukan Yonatan. Lagi dicari. Dia udah punya prasangka buruk. Siapa yang akan mewariskan tahta kerajaanku? Siapa? Anakku Yonatan bukan. Lalu siapa? Nah dia udah mulai prasangka buruk. Ya, jadi prasangka buruk itu muncul tidak langsung tapi pelan-pelan. Ya, pencuri masuk pelan-pelan, betul enggak?
pelan-pelan. Tok, 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 tok. Halo, shalom. Oh, shalom lagi. Tok, 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 tok. Shalom, ya. Ada apa? Cari siapa? Enggak, saya mau curi. Tolong dong, minggir. Ada yang seperti itu pencuri? Pakai shalom lagi. Pencuri yang Alkitabiah. Ya kan? Betul enggak? Enggak ada dong pencuri malam-malam nih kan. Atau siang-siang ngendap-ngendap. Betul enggak? Ngendap-ngendap. Ngendap-ngendap ada dua jenis orang. Satu pencuri, satu dia menghindar istri. Kenapa? Pulangnya kepagian. Menyusup. Oke? Nah kan seperti itu. Betul enggak? Pencuri pelan-pelan. Prasangka buruk itu pelan-pelan masuk. Sampai menguasai kita. Ambil satu persatu, satu persatu, satu persatu. Ambil, akhirnya hilang semua. Ini yang terjadi. Saul akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai tidak rohani lagi. Dia mulai pakai kekuasaan dia. Lalu tubuhnya mulai sakit. Ya, kenapa? Saya nggak tahu ya ini benar kenyataan atau sebuah tulisan ilmiah dari seseorang. Karena waktu saya cari sumbernya dari cerita ini tak dapat sumber yang jelas. Tapi menurut saya ini saya akan bagikan walaupun belum tentu benar ya. Jadi ada satu cerita gini. Saya nggak tahu ini ilustrasi atau kebenaran. Seorang yang kena hukuman mati. Dia dihukum mati dengan cara yaitu digigit ular berbisa. Tapi dengan cara mata ditutup. Nah mereka bikin tes dengan orang ini. Nah di hukuman mati itu dia mukanya ditutup, lalu dia kasih banyak ular di sekitar dia, ya karena sebelumnya dia udah tahu dia akan caranya adalah digigit ular berbisa. Nah, dibiarkanlah ular-ular itu berkeliling agar dia kulitnya tersentuh ular. Nah, akhirnya dia ambil jarum yang bentuknya gigi ular ini dan jarumnya ini ya ada cairan, tapi cairan biasa aja, mungkin air biasa. Mungkin ditusuk di sini pakai jarum, kakinya ditusuk. Dan tangannya ditusuk, mungkin di mananya ditusuk beberapa kali. Jadi seolah-olah ular ini yang menusuk. Ular ini yang menggigit dia. Kan taring ular yang berbisa itu kan seperti jarum, betul enggak? Nah seperti itu. Nah setelah itu yang dihukum mati ini yang kena patuk ular ini. Sebenarnya bukan ular tapi jarum. Dan dia berpikir aku udah pasti mati. Karena ada beberapa ular yang menggigit aku. Aku udah pasti mati. Aku gak akan hidup lagi. Nah mereka melihat lewat waktu ke waktu dia semakin drop, semakin pucat, semakin ketakutan. Lama kelamaan dalam hitungan belasan jam, berapa puluh jam akhirnya bapak ini meninggal. Yang ini meninggal. Kenapa? Dia meninggal bukan karena racun, dia meninggal karena dia takut. Dia meninggal karena prasangka buruk yang terjadi pada hidupnya dan dia meninggal. Ingat, prasangka buruk menggerogoti kesehatan kita. Betul? Ada yang sampai gak berani keluar ke rumah. Ada yang gak berani keluar dari rumah. Ada yang gak berani berhadapan dengan orang. Jangan-jangan saya gak berani ketemu dia. Jangan-jangan nanti dia mau celakain saya. Saya gak kesini, jangan-jangan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nangkap sampai di sini? Prasangka buruk datang mencuri, membunuh dan membinasakan, ya pelan-pelan. Dan kita lihat ayat yang terakhir. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Ini ayat yang terakhir. Aku, yaitu Yesus datang supaya kita semua mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu beriman bahwa kita tetap pada Yesus. Dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Amin. Tepuk tangan lah biar ya. Kenapa tepuk tangan? Biar lebih yakin, benar nih Tuhan. Belum terima, saya sudah tepuk tangan. Betul? Kalau sudah terima, saya menari-nari. Betul kan? Nah, kita lihat. Filipi 4 ayat 8, salah satu yang mengalahkan prasangka buruk adalah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Betul? Prasangka buruk kan semua yang gak benar kita dengar. Semua yang mulia. Semua yang apa? Adil. Semua yang
Lalu semua yang disebut dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tanya kiri kanan, kamu pikirkan enggak seperti yang ayat ini? Coba tanya kiri kanan. Jangan cuma ngangguk-ngangguk, dipikirkan enggak? Jangan ngangguk-ngangguk, betul juga ya, tapi kita enggak praktekkan. Betul kan? Banyak orang gagal, dia mengerti tapi enggak praktekkan. Banyak orang berhasil adalah dia ngerti sedikit, dia praktekkan, walaupun sedikit dia praktekkan dan dia berhasil. Kasih tahu ke kiri kanan, aneh ya. Yang tahu banyak belum tentu berhasil. Betul enggak? Karena dia terlalu banyak, dia enggak tahu mau praktekkan yang mana. Kalau yang tahu sedikit dan dia praktekkan, dia berhasil. Dan saya banyak melihat seperti itu. Kasih tahu kiri kanan, jangan ngangguk-ngangguk aja, lakukan. Betul? Pulang dari tempat ini, dengarkan yang baik. Oke? Dengarkan yang baik. Nah, Efesus 2 ayat 13-14 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok apa? Pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Perseteruan itu apa? Coba, ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Tadi ngangguk-ngangguk, sekarang ditanya nggak tahu. Apa tuh perseteruan? Halo? Ada yang tahu? Permusuhan, benar permusuhan. Konflik, banyak. Apa lagi? Cuman 2. Apa? Perselisihan, iya benar. Apa lagi? Pertempuran, oke lah. Ya, apa lagi? Habis. Ya kira-kira gitulah ya. Nah saya mau tanya. Biasa ini terjadi pada orang yang punya hubungan yang dekat. Betul ya? Itu sering terjadi suami istri. Ibu dan anak. Betul? Ibu dan anak. Ya, atasan dan bawahan. Satu komsel lah, satu komsel. Satu pelayanan. Satu gereja. Betul? Satu anggota gereja. Kenapa? Ini sering terjadi karena banyak faktor yang bisa membuat perseteruan. Nah saya mau tanya, kalau terjadi perseteruan, yang menang siapa? Suami atau istri? Anak atau orang tua? PKS atau anggotanya? Atau sesama anggota? Atau sesama orang gereja? Coba, siapa yang menang, siapa yang kalah? Coba barisan ini, siapa yang menang, siapa yang kalah? Suami atau istri? Atau ibu atau anak? Atau siapa? Gak tahu. Suka-sukalah yang menang apa. Yang penting suami saya masih takut sama aku. Coba yang mana? Suami atau istri atau anak bapak? Atau siapa yang bisa ngomong dia yang menang, siapa yang punya logika dia menang? Seperti itu? Sama-sama gak ada yang menang, betul. Luar biasa bapak ini, karena dia tahu firman. Tidak ada satupun yang menang. Yang menang adalah pencuri. Betul? Dia suka kalau kita berseteru. Dia suka kalau kita bermusuhan. Dia suka kalau kita konflik, betul gak? Yang senang siapa? Pencuri kan? Aku datang mengobrak-abrik supaya kalian tuh berantem. Semakin teriak, aku semakin teriak juga. Kalian teriak, enggak. Dia teriak, yes. Betul enggak? Kalian teriak semakin kuat, iblis teriak semakin happy. Betul kan? Anak teriak, kenapa? Betul? Satu orang teriak, ya, teriakan yang lain akan bermunculan. Betul enggak? Nah, PKS dan anggota Komsel berseteru. Siapa yang menang? Tak ada yang menang. Kuasa gelap senang. Dia siap-siap gak Komsel lagi. Yes. Kalau dia Komsel bahaya. Kalau dia gak Komsel, wah puji Tuhan. Puji Tuhan lagi, iblis pakai nama puji Tuhan. Betul kan? Nah, tidak ada yang menang. Semua perseteruan
tidak ada pemenangnya. Yang ada sakit hati. Yang menang adalah dia. Ya, prasangka buruk pencuri datang. Oke? Kalau kalian dengerin kebenaran ini, kita renungkan benar juga ya. Kalau suami menang seolah-olah suami, istri seolah-olah kalah. Tapi istri sakit hati enggak? Bisa sakit. Saya dengar dari istri, sakit pak. Saya dengar dari sebelah sana. Ya, kalau istri menang, suami yang kalah mungkin dalam perdebatan dalam apa. Dan istri bilang, tuh kan. Nah, sakit enggak suami? Sakit? Enggak berani jawab. Kenapa? Masih ada Tiger di sampingku. Tiger. Ada yang langsung chat aku. Ada yang langsung chat. Kemarin langsung chat. Tiba-tiba habis khotbah. Kok chatnya jam 11.50 pas waktu saya khotbah. Pak nanti aja kita bicara. Jangan tanya di waktu ibadah Pak. Jangan ditanya. Kenapa? Tiger masih di sini. Tiger. Oke. WS Singer pemusik silakan maju ya. Oke. Nah kadang-kadang kita harus mengerti. Ya. Segala sesuatu bukan mencari pemenang dan siapa menang siapa kalah. Tak, tapi kita mencari sebuah kebenaran. Amin. Kebenaran yang benar adalah walaupun perselisihan perseteruan itu terjadi tapi mendatangkan damai bagi kedua-duanya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Perseteruan itu selalu ada. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita merespon nih perseteruan itu. Apakah dengan prasangka buruk? Waktu suami mulai ngomong sama istri agak sedikit nada tinggi. Dia udah mulai gak cinta aku. Dia udah mulai gak sayang aku. Kata TikTok. Kalau suaminya model kayak begini biasa dia sudah punya wanita yang lain. Kata TikTok. Bu, lu taunya dari mana? TikTok. Ya aku waktu steering banyak tanya kan, waktu konseling saya banyak tanya. Bu kamu tahu dari mana hal seperti ini? TikTok. Aduh kok bisa Bu? Iya. Lalu beberapa hari kemudian, Bu jangan lagi nonton itu Bu. Baca firman biar ibu tenang. Nah ketemu lagi minggu depan. Kita tanya lagi nih. Istriku tanya. Bagaimana? Iya. Masih tetap begitu. Kamu tahu dari mana? TikTok terus. TikTok mau ku ketok kepala dia. Tok. Kenapa? Karena sumbernya gak jelas. Yang jelas adalah kebenaran. Amin. Waktu kita baca firman, kita akan punya hati. Walaupun kadang-kadang tidak masuk topik itu, tapi hati kita udah tenang duluan. Betul? Udah. Ya setidaknya kita udah ada damai sejahtera. Betul ya di dalam Tuhan itu waktu kita berdoa itu wah luar biasa. Kayak ada sesuatu yang menyegarkan kita kembali. Amin. Ya kayak waktu kita olahraga capek-capek tiba-tiba nampak satu gelas Pocari yang dingin. Kasih es batu atau Coca-Cola. Waktu kita tua. Coba waktu kita minum. Segar betul kan? Nah waktu letih-lesu kita datang kepada Tuhan akan sama seperti itu. Kita akan merasakan waduh damainya luar biasa. Waktu saya capek sekali saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan bilang kamu gak beriman makanya capek. Ya Tuhan ampuni aku lah, ampuni aku. Udah Tuhan udah. Saya udah ngerti Tuhan, udah tahu. Ya, enak ya kadang-kadang kita ngobrol sama Tuhan. Ya saya anggap saya masih ya manja lah di hadapan Tuhan itu harus manja. Ya, amin. Jadi ngerti ya, jangan biarkan prasangka buruk ini terus bertumbuh dan berbuah. Hancurkan dia dengan ayat Filipi 4 ayat 8. Amin. Lalu ingat Efesus 2 ayat 13-14. Perseteruan itu bisa terjadi, tapi kita harus mendatangkan damai bagi kedua belah pihak. Amin. Amin. Yang saat ini, mungkin Bapak Ibu udah bilang ini jam berapa nih gak pulang-pulang prasangka buruk, betul? Jangan lihat jam, kalau prasangka buruk kan, udah jam berapa ini kok gak pulang-pulang? Udah mau pulang. Walaupun musik ada, WSing udah siap, ya saya tetap ngomong, betul kan? Ini kan ada undangan yang tahan, mana ada pak. Ya prasangka buruk, Bapak ini sengaja prasangka buruk, betul? Oke?
Yang nggak prasangka buruk silakan berdiri ya. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini, kita percaya Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Dia akan kalahkan semua prasangka buruk. Ada kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita bisa cek kembali isi hati kita. Atau masih adakah prasangka-prasangka buruk terhadap pasanganmu, terhadap anakmu, terhadap menantumu, terhadap orang tuamu, terhadap sesama temanmu. Teman di gereja, teman di tempat pekerjaan, tetangga, atau teman komsel. Kadang-kadang prasangka buruk ini merusak hubungan kita. Ketika hubungan rusak, maka sukacita kita akan hilang. Satu persatu akan diambil. Satu persatu akan dilucuti oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan sudah memberikan kita, tapi saat ini sudah diambil. Kita harus rebut kembali. Engkau merasa engkau tidak mampu, engkau merasa mereka sudah tidak mengasihi engkau, engkau merasa mereka sudah menjauh daripada engkau. Kadang-kadang ini hanya perasaan, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kebenaran adalah ketika kita bertemu langsung. Waktu kita belum berhadapan langsung, jangan punya pikiran. Pikiran yang tidak pasti itu menghantuimu, menguasai engkau. Engkau akan seperti Yakub ketika dia takut dengan Esau. Ketika dia datang kepada Esau, justru bukan kemarahan, pembunuhan, tetapi pelukan dan ciuman yang mereka terima. Kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Kadang-kadang kita ego. Kita pegang ego kita kuat-kuat. Malu kalau saya datang kepada mereka. Malu saya kalau saya mengaku. Hati-hati, pencuri sudah masuk. Dia mau ubah kita. Dia mau membawa kita. Oleh sebab itu semua yang benar, semua baik, semua yang mulia, semua yang suci. Kita dengarkan itu. Agar ada kemenangan. Agar ada sukacita. Agar potensi kita bisa terus bertumbuh. Agar kesehatan kita terus terjaga. Haleluya. Mari
Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berdoa sendiri. Saya kasih waktu 2 menit. Datang kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, ampuni aku. Masih ada prasangka buruk terhadap si A, si B, si C. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Yes. Aku mau ambil keputusan untuk percaya, untuk datang. Untuk yakinkan diriku. Tidak seperti yang kupikirkan. Mereka masih mengasihi aku. Mereka masih mencintai aku. Mereka tidak menolak aku. Mereka tidak pernah menolak aku. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mertuaku tetap sayang sama aku. Yes. Ibuku masih sayang sama aku. Dia adil. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau dengarkan doa-doa mereka. Ubah hati mereka. Yes. Doa-doa mereka akan dijawab. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Baik prasangka buruk atau prasangka baik, ya, itu semuanya berasal dari pikiran kita. Ya, yang timbul dari mana? Yang timbul dalam hati kita. Oleh sebab itu ada firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan. Ya, terpancar kehidupan ya. Semua itu dari hati kita. Amin semuanya. Oke, mari kita berdoa, kita mau akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menguatkan kami dan kebenaran firman-Mu Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan kekuatan yang datang daripada Engkau. Firman-Mu yaitu Tuhan ya Bapa. Untuk Tuhan kami bisa terus berkemenangan dari segala pikiran-pikiran negatif kami Tuhan ya Bapa. Sehingga jadi akhirnya apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, dan apa yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu semuanya. Pikirkan semua itu. Sesungguhnya siapa ada dalam Kristus, yang menerima Kristus, yang percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Pikiran sia-sia, pikiran kotor, pikiran yang membuat kita lemah, serahkan semua kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya juga yang baru sudah datang, yaitu karakter-karakter Kristus, pikiran-pikiran Kristus yang memberikan kita kemenangan terus hidup dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pak Hermanto, Kau terus pakai dia untuk Tuhan ya Bapa, menjadi Tuhan ya Bapa alat-Mu untuk Tuhan memuliakan Engkau Tuhan ya Bapa. Berkati juga setiap persembahan yang kami siapkan dari hati kami. Dan sebentar lagi kami mau pisah satu sama yang lain, kami mau pulang. Kami mau menerima berkat datang daripada Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Pulanglah dengan berkat rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, sekolahmu, pendidikanmu, di mana kamu berada, ada kehidupan Kristus yang selalu memberkati engkau. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan kita yang besar,
Yesus Kristus kami terima berkat. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided